Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video saya ini. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tafsir kontemporer atas ayat perang di dalam Quran surat At-Taubah ayat 5-6, perspektif hermeneutika Jorge J.E. Gracia. Sebelum saya melanjutkan penafsiran tentang ayat yang di atas, sebelumnya saya akan memberikan pengenalan terlebih dahulu bahwasanya hermeneutika itu dikenal dalam 3 aliran. Dilihat dari sudut pandang pemaknaan teksnya. Yang pertama itu ada objektivis, yang kedua itu ada subjektivis, dan yang ketiga itu ada aliran objektivis. Nah, jika penafsir hermeneutika Schleiermacher dan Derrida berturut-turut mewakili objektivitas dan subjektivis. Nah, sedangkan Gracia dan Gadamer itu adalah dua tokoh yang memiliki aliran objektivis dan subjektivis. Nah, mereka berdua ini berada di posisi tengah dalam artian bahwa ketika dalam memahami sebuah teks itu mereka tidak begitu literal ataupun liberal. Nah, Gracia sendiri ketika menuangkan idenya mengenai pemahaman dan penafsiran terhadap teks di dalam sebuah bukunya yang berjudul A Theory of Textuality, dalam bukunya tersebut Gracia itu membagi pembahasan itu menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada the logic of text, itu sisi logika teks, dan yang kedua itu ada the epistemology of text, sisi epistemologi teks. Nah, dari kedua pembahasan yang dibahas Gracia tersebut, sepertinya yang kedua the epistemology of text adalah yang paling relevan yang akan saya bahas pada kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memfokuskan hanya pada 2 ayat dalam surat At-Taubah ayat 5-6 supaya memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan komprehensif. Untuk memahaminya, ayat tersebut dikaji menggunakan teori hermeneutika Gracia, yang mana teori ini itu dipandang sangat relevan karena mampu menguak makna tekstual dan non-tekstual ayat yang kemudian dikaitkan dengan konteks yang ada sekarang, yaitu salah satu contoh kecilnya yang ada di Indonesia. Jadi, sebenarnya penafsiran tekstualitas menurut Gracia itu sendiri bukan hanya berarti memahaminya secara literal, tetapi ada rangkaian pencarian makna yang bertingkat. Yang pertama itu dengan menghadirkan makna asli sebagaimana pengarang dan audien historis memahaminya. Nah, yang kedua itu ada memahami makna teks sesuai dengan yang dipahami oleh audien kontemporer tanpa menghiraukan pemahaman yang sama atau tidak dengan pengarang dan audien historisnya. Nah, dan adapun yang ketiga itu audien kontemporer memahami implikasi-implikasi dari makna teks yang sudah ditafsirkan. Nah, sementara itu interpretasi non tekstual yang didefinisikan oleh Gracia itu penafsiran non tekstual, meskipun penafsirannya mungkin didasarkan pada interpretasi tekstual, tetapi mempunyai sesuatu yang lain sebagai tujuan utamanya, meskipun tujuan tersebut tidak melibatkan ataupun merupakan jenis pemahamannya juga. Nah, pada tahap ini saya akan berusaha untuk menerapkan metode hermeneutika Gracia terhadap surat At-Taubah ayat 5-6. Yang pertama itu interpretandum dimunculkan, penafsiran yang dimunculkan yang kemudian dibedah menggunakan 3 fungsi, yaitu historis, yang kedua ada makna, terus yang ketiga ada implikasi. Nah, setelah itu ada pembacaan non-tekstual yang sudah dibacakan di atas terhadap ayat tersebut yang dikaitkan dengan yang dikaitkan pada kontemporer sekarang. Salah satu contohnya yang ada di Indonesia yang sudah disampaikan tadi. Sebelumnya saya ingin membacakan ayatnya terlebih dahulu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa qu'udu lahum kulla marsad. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Innallaha ghafurur rahim. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, dari ayat di atas kita bisa menganalisis dari teori yang disampaikan Gracia tadi. Yang pertama itu fungsi historisnya. Nah, latar belakang kemunculan teks akan mencoba untuk dikaji. Sebagaimana diketahui bahwa suatu teks itu tidak pernah lahir dari ruang kosong, melainkan ia muncul sebagai respon atas peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitarnya. Nah, disinilah letak keurgensian asbabun nuzul sebagai media untuk memahami bahwa peristiwa dibalik kehadiran suatu ayat. Asbabun nuzul ayat ini dapat ditelusuri melalui analisis intereks terhadap ayat sebelumnya. Nah, dari sana dapat diketahui bahwa ayat ini berhubungan dengan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pihak Muslim dan kaum musyrik Quraisy Mekah. Nah, hal ini ada di ayat surat At-Taubah ayat 1 sampai 2. Nah, perjanjian yang dimaksud itu adalah perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan pada tahun 6 Masehi, 6 Hijriah. Nah, mulanya Nabi beserta sekitar 1.500 pasukannya, 1.500 pengikutnya meninggalkan Madinah untuk menunaikan haji ke Mekah. Namun, mereka dicurigai oleh kaum musyrik Quraisy Mekah akan memerangi mereka. Nah, sebenarnya Nabi itu tidak bermaksud demikian. Bahkan Nabi sendiri tidak membawa senjata apapun untuk peperangan dalam perjalanannya. Nah, sebaliknya, begitu juga beliau membawa binatang-binatang kurban yang rencananya akan disembelih ketika selesai melaksanakan ibadah haji. Nah, untuk mencairkan ketegangan ini, Nabi Muhammad pun mengutus sahabatnya, yakni Utsman bin Affan sebagai delegasi untuk menyampaikan maksud kedatangan rombongan beliau ke Mekah. Nah, strategi ini berhasil karena Utsman mampu mencapai Mekah dan dipersilakan untuk menunaikan haji. Nah, seperti itu. Tetapi beliau itu menolaknya jika tidak bersama Rasul. Akan tetapi musyrik di Quraisy itu tetap bersikeras karena telah bersumpah tidak akan mengizinkan Nabi dan rombongannya menunaikan ibadah haji di tahun tersebut. Nah, pada saat yang sama pula, Nabi beserta kaum muslim lainnya tertahan dan menunggu kedatangan Utsman di Hudaybiyah. Mereka sempat mengira bahwa Utsman dibunuh oleh kaum Quraisy karena belum kembali juga. Setelah beberapa hari akhirnya Utsman pun datang. Untuk menghindari kesalahpahaman, Nabi menginginkan duduk bersama dengan Utsman dari kaum Quraisy. Kemudian kaum musyrik Quraisy mengirimkan wakilnya yang bernama Suhail ibnu Am. Nah, Nabi mengutarakan keinginannya untuk beribadah dan menjalankan ibadah haji. Sedangkan Suhail itu tetap pada mandatnya, tidak diperbolehkan Nabi pada tahun itu. Setelah tarik-menarik dengan dengan Suhail, akhirnya mereka bersepakat bahwa untuk melakukan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, perjanjian tersebut yang sudah kita ketahui bahwasanya perjanjian yang dilakukan itu adalah perjanjian Hudaybiyah. Nah, untuk analisis yang kedua itu ada analisis fungsi makna. Nah, pada tahap ini seorang penafsir melakukan penafsiran terhadap interpretantum, penafsiran terhadap penafsirannya itu sesuai dengan yang dimaksud audien historis atau tidak. Nah, penafsir yang ada di sini itu melakukan pengembangan makna yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi yang
kondisi yang ada di sekitarnya. Nah, dalam artian bahwa penafsir menuliskan keterangan tambahan agar audien kontemporer memahami maksud dari sebuah teks. Nah, pada Quran surat At-Taubah ayat 5 sampai 6 itu sendiri muncul sebagai akibat dari pembatalan janji membawa dua kubu yang berdamai di situasi perang. Nah, menurut Ibnu Katsir itu sendiri yang dikutip oleh Junaidi Abdillah, adanya perintah untuk membunuh, mengepung, dan mengintai itu tidak bermakna wajib, melainkan mubah. Ini hanya sebuah izin saja dari Allah terhadap kaum muslimin. Hal ini karena perintah tersebut hadir setelah adanya larangan untuk membunuh di bulan haram yang terdapat dalam ayat sebelumnya. Nah, perang pun tidak dilakukan jika mereka bertobat dan memeluk Islam. Nah, teman-teman sekalian, dapat disimpulkan bahwa jauh sebelum Quran surat At-Taubah ayat 5 sampai 6 ini turun, kaum muslimin itu telah mengalami banyak penyiksaan, banyak peperangan baik fisik maupun psikis, bahkan mereka diusir dari kampung halamannya tanpa alasannya masuk akal. Sehingga perang diperbolehkan dengan maksud mempertahankan hak dasar sebagai individu yang berwujud manusia. Nah, kemudian agar dapat kembali ke kampung halaman di Mekah untuk beribadah dengan damai, maka dibuatlah perjanjian gencatan senjata. Nah, akan tetapi kaum musyrikin Mekah itu tidak komitmen dengan kesepakatan yang ada, sehingga situasi perang kembali bergejolak. Mereka tidak ada iktikat untuk berdamai. Nah, seruan perang pun ada di ayat At-Taubah yang sudah dijelaskan tadi, ayat 5, khusus ditunjukkan kepada orang-orang yang mendatangi perjanjian. Nah, dalam konteks ini kaum musyrik Quraisy Mekah. Nah, dalam konteks ini itu kaum Quraisy Mekah. Nah, seperti itu. Padahal penduduk Mekah saat itu bukan hanya kaum musyrik dan ataupun kaum yang lainnya, tetapi juga ada Nasrani dan Yahudi. Nah, artinya apa? Kaum muslimin itu tetap menghargai dan tidak mengganggu pihak yang tidak terlibat walaupun berbeda keyakinannya. Nah, walaupun setelah daerah itu ditaklukkan mereka harus membayar pajak. Nah, ini dijelaskan di dalam surat itu juga, yang mana di dalam ayat 29. Nah, singkatnya apa? Jika dikaji secara menyeluruh, Islam menghindari peperangan, bentrokan, dan kekerasan. Sebaliknya, Islam lebih mengedepankan jalan damai dan tanpa kekerasan ketika menghadapi suatu perselisihan. Islam juga selalu mendorong pengikutnya untuk mengambil jalan tengah dengan semangat kesetaraan, persaudaraan, dan cinta dalam interaksi sosial. Namun, bukan berarti Islam menolak mutlak jalan kekerasan, hanya saja penggunaannya diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Nah, dan yang ketiga ada analisis fungsi implikasi. Nah, sebuah teks itu tidak lahir dari ruang hampa. Ia memiliki konsep yang mengawali proses kelahirannya itu. Konteks-konteks inilah yang mesti diperhatikan sebagai pijakan awal memahami teks. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik suatu implikasi bahwa ayat surat At-Taubah ayat 5-6 ini tidak dapat dipahami secara kaku sebagaimana teks itu berbunyi. Alasannya apa? Karena kondisi saat itu memang sedang gejolak perang. Nah, kemudian disepakati damai, tetapi dilanggar juga. Nah, seperti itu. Itu pun diperangi oleh orang diperangi terlebih dahulu sehingga lebih pada mempertahankan diri. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, ayat ini itu tidak bisa diaplikasikan bahwa suatu wilayah bisa negara yang tentram dan damai yang di dalamnya tidak terjadi intimidasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal yang paling mendasar bagi manusia adalah hak hidup. Nah, hak ini bersifat universal sehingga tidak boleh ada yang melukai atau merampas hidupnya. Jadi, selama ia merasa aman dan tidak terancam,
ia berada di wilayah yang damai. Nah, terus yang terakhir terus ada menurut Nasaruddin Umar, umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia harus menampilkan wajah moderasi Islam dengan toleransi supaya menjadi teladan dalam ruang kebangsaan. Komitmen terhadap kemaslahatan umat ini adalah visi moderasi Islam yang harus ada. Karena toleransi saja tidak cukup. Tujuan dari itu semua adalah keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh penghuni di Indonesia ini. Nah, dalam konteks Indonesia. Nah, dalam konteks Indonesia, Pancasila merupakan kesepakatan antara para founding father bangsa yang dijadikan sebagai asas negara. Nah, asas inilah yang berlaku dan harus ditaati di setiap penjuru wilayah yang masuk dalam teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dan ada yang terakhir, ada non tekstual. Yang sebelumnya sudah tekstual ada 3 bagian. Nah, sekarang non tekstual, interpretantum, penafsiran dan korelasinya dengan keindonesiaan yang ada pada saat sekarang ini. Nah, zaman kontemporer. Nah, dengan mempertimbangkan pembacaan tekstual yang telah dijelaskan di atas pun, saya menangkap ada benang merah antara interpretantum dengan kebangsaan. Nah, perjanjian Hudaybiyah yang dimunculkan dalam analisis ayat di atas tadi itu sama halnya seperti Pancasila dalam konteks Indonesia itu sendiri. Nah, ini lumayan menarik. Pancasila itu merupakan kesepakatan antara para founding father bangsa yang dijadikan sebagai asas negara. Asas inilah yang berlaku dan harus ditaati di setiap penjuru wilayah yang masuk dalam teritori negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ia seharusnya malu dengan tindakannya itu sendiri. Akan tetapi, mereka tampaknya tidak sadar bahwa dengan berbuat demikian, sesungguhnya mereka telah mengingkari janji. Padahal, memenuhi dan melaksanakan perjanjian merupakan salah satu dari ajaran Islam. Anehnya, mereka yang demikian seringkali membawa agama sebagai justifikasi atas tindakannya. Nah, selain itu, penolakan terhadap Pancasila itu sendiri juga dapat dipandang sebagai pemberontakan ideologi apapun alasannya. Baik pemberontakan fisik, mengangkat senjata, maupun pemberontakan ideologi, keduanya itu berpotensi menimbulkan konflik, kaos dan konflik. Nah, seperti itu. Kerusakan. Sementara di saat yang sama, negara dalam posisi aman dan tidak sedang mengalami gejolak yang signifikan. Nah, jika pemberontakan ini tetap dilaksanakan, maka mereka dapat dikategorikan sebagai kelompok yang egois, hanya mementingkan ambisi pribadi kelompoknya. Nah, dan ini yang terakhir. Nah, mereka tidak berpikir bahwa tindakan tersebut akan mengganggu stabilitas masyarakat. Mereka melupakan konsep tentang kemaslahatan umum yang menjadi prioritas dalam Islam. Nah, dengan demikian kesimpulannya apa? Berkomitmen terhadap janji dengan setia terhadap Pancasila merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban nilai yang terkandung di dalam Quran surat At-Taubah ayat 5 dan 6. Nah, itulah yang disampaikan konsep analisis Gracia terhadap Quran surat At-Taubah ayat 5 sampai 6, dan jika diterapkan pada zaman kontemporer sekarang itu sangat luar biasa, karena akan dapat menyikapi kemaslahatan yang ada. Dengan demikian bahwa janji dan setia terhadap apa yang sudah ada di negara kita ini merupakan sebuah pertanggungjawaban dari diri kita sendiri, yang mana sudah dijelaskan konsep-konsep penerapan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 5 sampai 6 di atas. Terima kasih.
Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.